Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa disadari, Yun Che sudah jatuh selama setengah tahun, namun subjek dan rumor mengenai Yun Che masih menyebar ke seluruh penjuru Kekaisaran Angin Biru dan versinya menjadi semakin dilebih-lebihkan. Itu bahkan disusun menjadi buku oleh beberapa orang usil yang menjualnya dan menyebarkannya seperti api yang gila-gilaan. Kondisi Kaisar Angin Biru perlahan-lahan memburuk. Pertarungan rahasia pangeran pertama dan ketiga secara resmi telah berubah menjadi pertarungan nyata. Semua pangeran terlibat, tak satu pun dari mereka mampu menghindari hal itu, dan tak satu pun dari mereka mampu menjaga Kaisar Angin Biru yang kekuatan hidupnya semakin redup. Satu-satunya orang yang menemani Kaisar Angin Biru adalah Putri Bulan Biru. Seluruh keluarga Kekaisaran Blue Wind diselimuti oleh awan yang semakin gelap dan suram. Di balik awan gelap ada Sekte Xiao dan klan surga terbakar yang sudah mulai memperlihatkan gigi ganas mereka. Di bawah aksentuasi Sekte Xiao dan klan surga pembakaran terhadap pusaran besar ini, keluarga Kekaisaran Blue Wind praktis tidak memiliki kemampuan bertahan. Heavenly Sword Villa selalu diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda intervensi. Masalah mengenai Chu Yuechan setengah tahun yang lalu mengejutkan Ling Yuefeng, jadi dia tidak berminat untuk memedulikan hal lain, dan Frozen Cloud Asgard telah sepenuhnya menyegel diri mereka sendiri untuk sepenuhnya mengabaikan semua situasi tidak stabil di dunia luar. Villa Pedang Surgawi, di bawah teras manajemen pedang. Yun Che membawa Dragon Vault di punggungnya sambil duduk bersila di tanah. Dia sudah mempertahankan posisi ini selama lebih dari 6 jam. Pada saat ini, helaian energi dalam yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul dan asap putih di atas kepalanya. Oh, menerobos lagi. Melihat asap putih di atas kepalanya, iblis itu berkata dengan pelan. Yun Che terlihat sangat tenang di luar, tapi badai melanda di dalam dirinya. Setelah dia berlatih gaya pedangnya sampai dia benar-benar kelelahan, dia duduk bersila di tanah dan menyalurkan energinya yang dalam ke dalam tubuhnya selama lebih dari 100 hari sambil secara bersamaan merenungkan secara mendalam tentang gambaran gaya pedang kedua Sirius yang disebutkan Jasmine. Selama turnamen peringkat, hanya saja, gambar itu hanya menunjukkan gerakan teknik pedang kedua Sirius dan seni mendalam yang paling penting serta keterampilan mendalam Dewa Penjara Sirius. Bahkan jika dia menaruh seluruh hatinya ke dalamnya untuk menemukan esensi sebenarnya di balik gaya pedang kedua hanya dengan melihat pergerakan pedang berat itu mustahil. Namun, Yun Che tidak pernah berpikir ini, tidak mungkin. Dia merenungkan hal itu secara mendalam setiap hari selama setengah tahun terakhir dan gambaran itu juga telah diciptakan kembali puluhan ribu kali di dalam otaknya. Setelah 200 hari menyalurkan energi yang sangat besar ke dalam tubuhnya, semua energinya yang sangat besar tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh tubuh Yun Che bergetar dan guncangan ini bukanlah masalah kecil. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan keringat, tapi dia segera menenangkan diri, apa yang terjadi? Mungkinkah, pada saat ketika kekuatannya yang dalam tiba-tiba menghilang dan dia dalam keadaan kesurupan, pembuluh darahnya yang dalam tiba-tiba memancar seterang cahaya merah dan biru bintang. Setelah itu, energi dalam yang sangat kental mengalir keluar dari kedalaman pembuluh darahnya yang dalam seperti banjir yang deras, melonjak menuju setiap otot. Pembuluh darah dan salurannya yang dalam mulai rileks dan berkembang dengan cepat di bawah pengaruh energinya yang dalam seolah-olah mereka menari dalam kegembiraan. Di bawah alam mendalam bumi, energi dalam tidak berbentuk, dan seseorang hanya dapat menangkapnya ketika menyalurkan kekuatannya, namun pada saat ini, Yun Che dapat dengan jelas melihat energi besar yang melonjak ini muncul di hadapannya dalam warna putih tipis. Itu seperti untaian asap dan ketebalannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanyalah dua hal yang tidak dapat disebutkan dalam satu kalimat.
Cahaya dari pembuluh darahnya yang dalam juga menjadi lebih terang dan warna merah dan biru juga menjadi semakin jelas. Yunce masih memejamkan mata saat dia merasakan gelombang energi yang sangat besar di dalam pembuluh darahnya. Dia sedikit mengulurkan kedua tangannya dan membukanya saat seringai gembira perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia sangat menyadari apa artinya ini. Ini berarti kekuatannya telah menembus alam mendalam roh dan memasuki alam mendalam bumi. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia naik dari alam mendalam roh tingkat pertama dan melangkah ke alam mendalam bumi tingkat pertama. Hanya dalam 6 bulan, lebih jauh lagi, karena fakta bahwa semua pintu masuk yang dalam di pembuluh darahnya yang dalam terbuka, bahkan tidak ada hambatan dari alam mendalam roh ke alam mendalam bumi dan dia menerobos semudah air membentuk kanal sepanjang waktu. Kecepatan terobosan semacam ini bisa dikatakan mustahil sejak awal Kekaisaran Angin Biru. Memang benar, alasan kekuatannya yang dalam dapat meningkat secepat ini terutama karena banyaknya daging naga yang dia makan dan banyaknya darah naga yang dia minum. Hingga saat ini, seluruh ekor naga api telah sepenuhnya ditelan dalam perut Yunce dan diubah menjadi kekuatan abadinya. Namun demikian, bisa dengan gila-gilaan mengonsumsi daging dan darah naga di alam mendalam roh dan tidak mati, dan malah menyerapnya untuk memurnikannya menjadi kekuatannya sendiri sudah merupakan kekuatan abnormal yang membuat bulu kuduk berdiri. Gelombang energi dalam tubuhnya berhenti pada saat ini dan kekuatan melimpah semacam itu membuat Yunce merasa seolah-olah tubuhnya berada di awan. Dia membuka matanya, berdiri dan merentangkan tangannya. Semua pori-pori di dalam tubuhnya terbuka saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya sebanyak yang dia mau. Setiap terobosan besar antar alam akan diikuti dengan peningkatan jiwa serta peningkatan kekuatan persepsi beberapa kali lipat. Jangkauan di mana dia bisa merasakan sesuatu telah meluas hingga beberapa kali lipat dari kemampuannya sebelumnya hingga pada titik di mana dia bisa samar-samar mendengar suara semua jenis elemen yang bergerak di udara dan interaksi timbal baliknya. Yunce dengan penuh semangat meraih Dragon Vault dan berteriak riang. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada iblis itu dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya menyerbu ke dalam penghalang seperti kilat. Dia membuka Burning Heart, dan menghantam kepala iblis itu dengan pedangnya. Saat Burning Heart dibuka, tidak ada sedikit pun munculnya beban di tubuhnya. Ini juga menandakan bahwa dia memasuki alam mendalam bumi dan sekarang seperti dewa jahat, mampu sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi hati terbakar, dan biasanya dapat mempertahankan kondisi hati terbakar sesuka hati tanpa tekanan sama sekali. Saat menghadapi Yunce yang baru saja memasuki alam mendalam roh, iblis itu pernah dengan mudah menggunakan kepalanya untuk menghadapi pedang berat Yunce. Namun, menghadapi Yunce yang berada pada tahap awal alam bumi dan memiliki kekuatan alam mendalam langit, iblis itu tidak berani dengan paksa mengambilnya dengan kepalanya karena kekuatan Yunce sudah mulai memberikan sedikit tekanan padanya. Meskipun itu sangat sepele, itu tetap merupakan kekuatan penindas yang sejati. Menembus alam mendalam bumi dengan begitu cepat sungguh menakjubkan, tapi kau masih jauh dari mampu untuk membunuhku. Iblis itu dengan jijik bergumam dan meraih sesar naga dengan satu tangan, tetapi ketika dia pergi untuk mengambil sesar naga, yang dia tangkap hanyalah bayangan. Kesalahan naga yang sebenarnya mengikuti gerakan aneh tubuh Yunce saat dia dengan kejam menabrak bahu iblis itu. Rantai meteorit mulai mengeluarkan suara benturan yang memekakkan telinga. Serangan Yunce ini jatuh pada baja dalam yang tidak bisa dihancurkan dan mengguncang lengannya sampai mati rasa. Namun, di pundak iblis, apalagi cedera, bahkan pakaian lemah yang dia lindungi dengan kekuatannya yang dalam tidak rusak sedikit pun. Meskipun dia mencapai alam mendalam bumi, perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan iblis sangat berbeda seperti lumpur dan langit. Iblis itu mengangkat tangannya dan gelombang kekuatan luar biasa yang tak tertandingi dilepaskan, membuat seluruh bagian dalam penghalang bergolak dengan badai yang sangat menakutkan.
Setelah beberapa saat, Yun Che terlempar sejauh 300 meter oleh badai saat dia dengan malu-malu jatuh ke tanah. Dia segera bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan keras berkata, "Akan ada hari di mana aku akan membunuhmu. Tunggu sampai hari itu, baru kamu bisa melontarkan pernyataan arogan ini. Mengklaim bahwa kamu akan membunuhku sekarang masih merupakan lelucon." Setan itu menjawab dengan nada menghina. "Entah itu lelucon atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan." Yun Che mengambil Dragon Vault dan tidak pergi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerbu ke dalam penghalang sambil terus mengayunkan Dragon Vault. Diiringi dengan suara resonansi tangisan burung Phoenix, lebih dari 10 sambaran api Phoenix terbang ke arah iblis itu. Phoenix Break. Api Phoenix yang telah lama diam akhirnya bangkit kembali pada saat ini. Oh, iblis itu tidak menerima nyala api Yun Che yang dalam, melainkan menyerbu ke dalam nyala api yang jelas-jelas sangat panas dan kuat. Dia mengayunkan telapak tangannya dan menghancurkan semua pecahan burung Phoenix, tetapi punggung tangannya benar-benar terbakar merah, yang membuat alisnya berkerut. Namun pada saat ini, Yun Che yang berada lebih dari 30 meter jauhnya, tiba-tiba menyerbu dalam sepersekian detik dengan seluruh tubuhnya terbungkus dalam api Phoenix yang panas. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Kesalahan naga dengan kejam menabrak dada iblis itu dan nyala api Phoenix meledak di dadanya, terbakar dengan suhu yang sangat tinggi dan kekuatan yang menindas yang melumpuhkan iblis itu untuk sesaat. Yun Che berjungkir balik ke belakang dan mendarat saat serigala besar berwarna biru tua melolong ke arah langit di belakangnya. Sesar naga jatuh dan seberkas siluet serigala menyerbu keluar, mengoyak udara, dan bertabrakan langsung dengan iblis itu. Tebasan serigala langit secara akurat menyerang tubuh iblis yang sama sekali tidak bergerak itu, membuat lubang sepanjang setengah kaki di pakaiannya, dan kemudian tanpa henti menyerang ke arah perutnya. Dengan rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuh. Meskipun itu hanya rasa sakit yang menusuk, bekas luka merah yang bahkan tidak merobek kulitnya muncul di perutnya, tapi itu masih mampu mengejutkan iblis itu. Dia tidak dapat dengan sengaja mengaktifkan perlindungan dari kekuatannya yang dalam, namun dia masih memiliki pertahanan dari kekuatan dalam yang ada secara alami sehingga bahkan serangan diam-diam dari seorang ahli pada tahap awal alam mendalam langit akan sulit menembusnya. Pakaiannya juga berada di bawah perlindungan kekuatan mendalam yang ada secara alami, namun secara tak terduga terpotong oleh tebasan dari Yun Che yang membuatnya merasakan sakit yang tajam. Ini jelas menandakan bahwa dia bisa dengan paksa melepaskan kekuatan yang hanya dapat dicapai dari langit mendalam pada tahap awal alam mendalam bumi. Kekuatan tempur yang melampaui kekuatan yang dalam, fakta ini bukanlah hal yang langka dalam pengetahuan iblis. Alam mendalam baru lahir yang memiliki kekuatan tempur alam mendalam sejati. Alam mendalam sejati yang memiliki kekuatan tempur alam mendalam roh adalah kejadian umum baginya, dia bahkan telah melihat beberapa di alam mendalam sejati dengan kekuatan tempur di bumi alam mendalam. Namun, seiring dengan kemajuan suatu bidang, kesenjangan antara setiap bidang besar meningkat secara berlipat ganda dan kemacetan semakin sulit untuk diatasi. Alam mendalam roh ke alam mendalam bumi dianggap sebagai hambatan pertama yang sebenarnya, namun mengatasinya sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun alam mendalam bumi hingga mendalam langit memiliki kemacetan yang ratusan hingga ribuan kali lebih sulit daripada apa yang dimiliki oleh alam mendalam bumi. Namun, Yun Che hanya berada di tingkat pertama dari alam mendalam bumi namun kekuatan pedangnya memiliki kekuatan asli dari alam mendalam langit. Meskipun ini mungkin serangan terbaik yang bisa digunakan Yun Che, bahkan menggunakannya sesaat saja sudah mengejutkan dunia. Di bawah keheranan, dia juga mulai marah, dia adalah Raja Iblis yang mulia, tetapi pakaiannya dirusak oleh seorang junior di alam mendalam bumi. Ini adalah rasa malu dan penghinaan luar biasa yang tidak pernah dia bayangkan.
Ekspresinya menjadi mendung dan dia meraih dengan kelima jarinya. Telapak tangan berwarna cian yang sangat besar tiba-tiba muncul di samping Yun Ce, lalu dengan kejam meraih ke arah dada Yun Ce. Tapi pada saat telapak tangan besar itu muncul, iblis itu tiba-tiba mulai menyesal, namun, sudah terlambat untuk mengambilnya kembali. Dia dengan marah merentangkan kelima jarinya dan menyerang dada Yun Ce. Seperti petir yang meledak di dadanya, mata Yun Ce melotot keluar saat dia membuang Dragon Fall. Telapak tangannya mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan untuk terbang mundur dengan cepat hingga mendarat di luar penghalang. Begitu dia mendarat, dia sudah menutup matanya dan mengambil posisi duduk yang benar dan jalan agung Buddha diaktifkan dengan cepat pada saat berikutnya. Serangan iblis ini sangat kejam dan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Yun Ce. Dia merasa bahwa 5 organ dalam dan 6 organnya telah tergeser seluruhnya dan tulang rusuknya hancur juga, bersama dengan lebih dari 10 meridian yang patah. Tapi setelah mengalami ratusan baptisan dari daging dan darah naga, cedera ini, yang seharusnya terjadi jauh lebih parah, tidak berarti apa-apa lagi baginya. Dengan diaktifkannya Jalan Agung Sang Buddha, pagoda perak kecil itu muncul di atas kepalanya. Iblis itu menarik telapak tangannya dan diam-diam menatap Yun Ce. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak tahu bagaimana anak ini melatih tubuhnya. Serangan itu beberapa saat yang lalu seharusnya merenggut separuh nyawa bahkan seseorang dari alam mendalam langit, tapi dia sebenarnya bisa duduk diam dan merawat luka-lukanya. Segera setelah iblis itu berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi. Kilatan cahaya emas melintas melewati sudut mata iblis itu. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat pagoda perak kecil di atas kepala Yun Ce, tiba-tiba berubah menjadi warna emas terang. Yun Ce merasa seolah-olah tubuhnya telah melakukan perjalanan keluar angkasa. Dia dengan ringan melayang seperti bulu, karena segala sesuatu di sekitarnya praktis menghilang. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan oleh panca inderanya adalah keberadaannya sendiri. Untaian aura yang kuat mengalir ke pori-porinya entah dari mana dan dengan cepat menyembuhkan semua lukanya dan menghaluskan tubuhnya. Ini adalah esensi alam yang paling murni. Bahkan makhluk terkuat pun memiliki rasa hormat naluriah terhadap alam. Karena meskipun makhluk-makhluk itu berada di puncak kekuatan, mereka hanyalah keberadaan kecil di hadapan alam. Namun, esensi alam yang mengalir dalam tubuh Yun Ce memiliki sedikit rasa hormat terhadap Yun Ce. Perbedaan antara kekuatan alam dan kekuatan yang mendalam adalah bahwa kekuatan yang mendalam adalah kekuatan makhluk hidup, tetapi kekuatan alam adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam. Di permukaan, itu secara alami akan menghancurkan kekuatan yang sangat besar. Namun, ketika kekuatan mendalam makhluk hidup cukup kuat, ia dapat memanfaatkan kekuatan alam hingga tingkat tertentu. Tentu saja, konsumsi kekuatan besar yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan alam sangatlah besar. Dengan kekuatan Yun Ce saat ini, memanfaatkan kekuatan alam tidak diragukan lagi adalah mimpi gila. Kekuatannya sama sekali tidak mampu mencapai alam di mana ia dapat terhubung dengan alam, dan hanya merasakan keberadaan kekuatan alam sampai titik tertentu. Namun, selama dia menyalurkan Jalan Agung Sang Buddha, esensi murni antara langit dan bumi akan secara spontan dan kompetitif mengisi ke dalam tubuh Yun Ce tanpa dia memahami kekuatan alami sama sekali atau bahkan mengkonsumsi sedikit pun kekuatan. Ini adalah surga yang menentang kekuatan yang tak seorang pun dapat memahaminya di benua langit yang mendalam. Namun sayangnya, kekuatan alami ini hanya dapat digunakan untuk menyembuhkan dan memurnikan tubuh, tidak mungkin menggunakannya untuk menyerang. Menyusul perubahan tiba-tiba dari perak menjadi emas dari pagoda di atas kepala Yun Ce, esensi alami yang masuk ke dalam tubuh Yun Ce tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih padat.
Yunce memperluas panca inderanya dan tubuhnya merasakan sensasi halus yang luar biasa itu lagi saat dia dengan jelas merasakan bahwa luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan jauh melampaui tingkat pemulihan sebelumnya. Meskipun Jalan Agung Sang Buddha adalah seni yang mendalam, ia tidak bergantung pada keberadaan kekuatan yang mendalam, melainkan mengandalkan kekuatan jiwa dan alam. Budidayanya sama sekali bukan dari pertempuran, tapi dari pemahaman. Selama setengah tahun terakhir, karena dia secara paksa mengonsumsi daging dan darah naga, Yunce telah menempatkan dirinya dalam kondisi cedera serius ratusan kali dan menghadapi pintu kematian lebih dari 100 kali. Setiap saat, dia mengandalkan urat nadinya yang tidak bisa dihancurkan untuk menyerap kekuatan naga api dan Jalan Agung Sang Buddha untuk memulihkan tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa selama periode lebih dari setengah tahun ini, Jalan Agung Sang Buddha itu berada pada kondisi di mana ia diaktifkan pada batasnya, juga telah memperdalam pemahamannya tentang Jalan Agung Sang Buddha sedikit demi sedikit. Saat menerobos ke alam mendalam bumi, jiwanya mengalami kegembiraan karena berevolusi, dan pemahamannya tentang Jalan Agung Buddha akhirnya mencapai tingkat yang benar-benar baru. Jalan Agung Sang Buddha telah berhasil menembus alam ketiga. Tahap ketiga Jalan Agung Sang Buddha menganugerahkan kekuatan 10.000 kg, tubuh sekuat baja murni, dan kemampuan penyembuhan yang tidak mungkin dipahami oleh orang biasa. Saat ini, meskipun Yunce telah benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya saat ini, dia masih bisa menyaingi seorang praktisi di alam mendalam roh sambil hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Sangat bagus. Jenis kultivasi diri Anda yang menindas selama waktu singkat ini memang telah memungkinkan Jalan Agung Sang Buddha menembus tahap ketiga dalam waktu sesingkat itu. Kekuatanmu saat ini seharusnya setara dengan orang normal di alam mendalam langit. Jasmine berkata dalam kepalanya menggunakan suara tua yang bijak, di dalam perbatasan Kekaisaran Angin Biru, kamu sudah dianggap ahli. Di benua langit yang mendalam, Anda hampir tidak bisa dianggap sebagai level menengah ke atas. Hanya saja, terobosan selanjutnya dalam Jalan Agung Sang Buddha tidak akan sesederhana sebelumnya. Karena tahap ketiga Jalan Agung Sang Buddha adalah perpecahan. 3 alam pertama dapat dianggap sebagai tahap awal, namun dari alam keempat dan seterusnya, ia menjadi tahap pertengahan. Dengan tubuh manusia normal, ingin mencapai tahap keempat bisa dikatakan sama sulitnya dengan melangkah ke surga. Jika suatu hari nanti Anda benar-benar dapat menerobos ke tingkat keempat, itu akan memberi Anda kekuatan tubuh 50.000 kg. Seni Buddha berwarna emas disalurkan selama lebih dari 4 jam sampai menghilang ke dalam kepala Yunce. Dia juga membuka matanya pada saat itu ketika sinar cahaya keemasan melintas melewati pupilnya. Dia berdiri, mengulurkan tangannya, dan sesar naga yang dia jatuhkan ke dalam penghalang tertarik ke arah tangannya. Dengan kekuatan lengannya yang baru bertambah 10.000 kg, patahan naga yang berjumlah 4.000 kg itu seringan apapun di tangannya. Tubuhnya tampak tidak berubah sedikit pun dan kulitnya tampak semakin putih dan lembut setelah dimurnikan oleh kekuatan alam untuk ketiga kalinya. Tatapan iblis itu selalu tertuju pada tubuh Yunce. Ketika Yunce berdiri, dia samar-samar merasakan bahwa Yunce telah agak berubah, tapi dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang sebenarnya berubah. Setidaknya, penampilan luarnya dan aura kekuatannya yang dalam masih sama seperti sebelumnya. Coba terima pedangku lagi. Tubuh familiarnya diperkuat oleh kekuatan luar biasa yang membuat Yunce begitu bersemangat hingga dia ingin segera melepaskannya. Dia berteriak keras sambil melompat dengan pedangnya dan menebas iblis itu dari udara. Kekuatan pedang yang datang padanya membuat alis iblis itu berkerut. Kekuatan mendalam Yunce tidak berubah sama sekali, tapi tekanan yang dibawa pedang ini praktis 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan saat perubahan ini hanya berjarak 4 jam. Dengan pedang yang ditebas ke bawah, nyala api Phoenix mulai menari dan angin badai mulai bermunculan dari mana-mana.
Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh pedang berat. Mata iblis itu melebar ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih ujung sesar naga dengan kuat di tangannya. Tapi kekuatan pedang telah lenyap sepenuhnya pada saat itu. Namun, api Phoenix memanfaatkan kesempatan ini dan maju untuk membungkus seluruh lengan iblis itu dan membakar setengah dari pakaian berantakan yang dia kenakan di tubuhnya. Jadi itu sebenarnya api Phoenix. Iblis itu akhirnya mengerti mengapa api mendalam Yunce begitu kejam. Dia menjabat tangannya dan mengusir semua api Phoenix, tapi serangan kedua Yunce telah menyapu bersih. Iblis itu dengan seenaknya melambaikan tangannya dan meraih ke arah sesar naga lagi. Secara bersamaan, tangan Qian besar lainnya muncul dari udara tipis dan meraih punggung Yunce. Ada dua tangan, salah satunya terus-menerus meraih Dragon Vault sementara yang lainnya menyerang punggung Yunce, tapi mereka semua melewati gambar kosong. Itu skill gerakan aneh lagi. Iblis itu dengan ringan meraung. Itu skill gerakan aneh lagi. Iblis itu dengan ringan meraung. Iblis itu tidak punya cara untuk bergerak dan sama sekali tidak punya cara untuk menahan bayangan patah Dewa Bintang Yunce. Setelah telapak tangannya tidak mengenai apapun, pedang berat Yunce langsung menyapu lehernya dan membuat sedikit penyok muncul di lehernya. Mata iblis itu melebar dan cahaya Qian tiba-tiba muncul di atas lengan kirinya yang telah disegel oleh rantai meteorit. Tiba-tiba, tangan Qian setinggi manusia terbuka di sisi iblis dan dengan kejam meraih ke arah Yunce. Sesar naga dan tangan Qian yang besar bertabrakan, dan hasilnya seperti yang bisa dibayangkan. Yunce merasa dadanya seperti dipukul oleh palu godam besar saat dia terjatuh di udara dan terbang keluar. Setelah itu, dalam keadaan babak belur dan kelelahan, dia mendarat di luar penghalang. Pedang beratnya menghantam tanah dan menghentikan kejatuhannya. Senyuman kurang ajar muncul di sudut mulutnya. Hehe, pada awalnya, aku tidak tahan satu pukulan pun darimu, tapi dalam setengah tahun, aku sudah bisa menahan 3 gerakanmu. Pada awalnya, lambaian tanganmu secara sewenang-wenang akan merenggut sebagian besar hidupku. Tapi sekarang, kamu hanya bisa membuatku merasakan cedera yang tidak berat atau lemah. Beri aku waktu maksimal 2 tahun lagi, dan aku pasti akan membunuhmu. Hahaha. Iblis itu mulai tertawa keras juga, anak nakal, kamu benar-benar aneh. Namun, bisa menyeret monster kecil aneh ke bawah untuk menemaniku masih sangat menarik. Saat ini, saya benar-benar ingin melihat tahap apa yang bisa Anda capai dalam 2 tahun yang Anda bicarakan. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu kecewa, kata Yunce dengan nada yang sangat tegas. Dia duduk, dan dalam waktu kurang dari 2 jam kemudian, luka yang dia terima dari tangan aneh iblis itu telah sembuh total. Ketika hari lain berlalu tanpa makan apapun, perutnya mulai merasakan rasa lapar. Yunce sekarang tidak perlu khawatir tentang makanan lagi, tubuh besar naga api sudah cukup untuk dia makan selama beberapa tahun. Dia membalik tangan kirinya, dan sepotong daging naga seberat 5 kg muncul di tangannya. Dia mengeluarkan mangkuk besar, menyaring darah naga, lalu menyalakan api dan dengan sabar menunggu sampai terpanggang. Setelah api Phoenix bangkit, efisiensinya dalam memanggang daging naga meningkat pesat. Setelah beberapa saat, aroma daging yang hanya bisa dimiliki oleh daging naga menyerang lubang hidungnya dan secara bertahap menyebar ke seluruh area bawah tanah. Yunce menarik api Phoenix dan menjilat sudut mulutnya. Dia mengambil daging naga itu dan dengan senang hati menggigitnya dalam jumlah besar. Sampai dia memakan 1/4 daging naga, sensasi aneh menyebar dari dalam dirinya. Namun sensasi ini dengan cepat diredam sekali lagi, mengikuti peningkatan kekuatannya, terobosan jalan besar Buddha dan kebangkitan burung api Phoenix. Selain ratusan kali dia harus beradaptasi, tubuh Yunce sudah mencapai titik di mana ia bisa menahan pukulan naga api setelah dikonsumsi. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menekannya,
dan bagian dalam tubuhnya masih dihantam oleh aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyakitinya. Dibandingkan dengan aslinya, ini adalah gerimis kecil yang bisa diabaikan. Mungkin dalam waktu dekat, setelah kekuatan Yun Ce terus meningkat, sensasi tidak nyaman ini akan hilang sepenuhnya. Dia menikmati rasa daging naga yang lezat dengan semua pintu masuknya yang terbuka. Kekuatannya yang dalam berpindah ke seluruh tubuhnya untuk sepenuhnya menyempurnakan semua kekuatan yang terkandung dalam daging naga. Pada saat ini, suara tegukan yang sangat pelan tiba-tiba bergema di samping telinga Yun Ce. Itu adalah suara air liur yang ditelan. Tangan yang digunakan Yun Ce untuk memegang daging naga menjadi stagnan selama sepersekian detik, tapi kemudian dia segera mulai melahapnya lagi, dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dan saat ini, iblis itu hampir memiliki keinginan untuk mati. Seseorang yang telah kelaparan selama 100 tahun, namun harus menghadapi salah satu makanan lezat terbaik di dunia, daging naga. Setiap kali Yun Ce melahap daging naga dengan liar adalah saat yang paling sulit bagi iblis. Namun, dia memiliki posisi terhormat sebagai Raja Iblis yang bermartabat, jadi dia sama sekali tidak akan meminta makanan dari juniornya, dan dia harus mengurangi keinginan rakusnya di hadapannya. Oleh karena itu, setiap kali Yun Ce makan daging naga, dia akan menoleh atau tetap tidak bergerak. Dia memiliki sikap yang tidak ingin dia tonton, namun kenyataannya, setiap momen sangat sulit untuk ditanggung. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keinginan selama setengah tahun penuh. Tapi betapapun kuatnya dia dan sebaik apapun dia menyembunyikannya, mustahil baginya untuk tidak pernah melakukan kesalahan. Dalam sekejap, dia benar-benar mengeluarkan suara menelan ludah. Meski suaranya sangat pelan, dia yakin itu cukup untuk didengar Yun Ce. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa pada saat suara itu ditransmisikan keluar, gerakan Yun Ce juga terhenti sejenak, namun, dia tidak mengejeknya, dan bahkan tidak mengalihkan pandangannya ke arahnya, sambil terus melanjutkan, menggigit daging naga seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Iblis itu menjadi tenang saat dia memperlihatkan ekspresi puas. Menghadapi iblis yang terkenal di benua langit yang mendalam, yang membawanya ke dalam jurang ini, Yun Ce tidak mengejeknya ketika dia terjatuh dan memilih untuk membiarkan dia mempertahankan martabatnya tanpa ragu sedikit pun.